Salah satunya ada pohon caringin, pohon beringin. Nah, inilah pohon beringin yang mengandung prasejarah. Dan ketika kita masuk ke area ini, jangan lupa untuk membaca bismillah. Guys, ada yang lagi pacaran juga. Kita lihat. 36 desa, 7 kecamatan. 7 kecamatan di sini. Yang kerendamnya. Oh, yang kerendam. Nah, yang kerendam itu Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deddy Muller. Saya editor di channelnya Apung TV. Nah, kameramen di Apung TV. Nah, di kesempatan kali ini saya mencoba untuk mencari artikel sejarahnya. artikel apaan? Artikel legenda yang yang bukan agregat cinta, bukan. Legendanya Bendungan Saguling. Nah, gitu. Ya, kita cari-cari orang-orang yang di sekitaran ini, barangkali ada yang tahu tentang sekitaran ini. Bendungannya di mana? Oke. Di belakang, di depan. Ayo, guys. Nah, inilah pemukiman di area Bendungan Saguling. Salah satunya ada pohon caringin, pohon beringin yang banyak mengandung legendanya gitu, mengandung legenda gitu. Mengandung air. Kita coba tanya ke teteh yang ada di sana, barangkali tahu tentang lokasi ini. Ya. Assalamualaikum teteh. Punten ngawagul waktu. Eta budak Sarang teteh sa. Teteh saya. aja. Masa sih? Aslina. Ini teh kalau jangan diimport jelek. Ribu. Gak mau katanya, gak mau diimport. Gak mau katanya. Gimana? Jadi kita tuh kesini teh bukan cuma main-main aja gitu. Jadi pengen tahu apa sih tempat ini teh, buat misalkan para pengunjung teh kenapa bisa sampai ke sini gitu, apa yang mereka ingin tahu tentang tempat ini gitu. Terus samaan sosis lagi. Nah, ini Per hari misalkan dapat sebarahan. ya, kalau misalkan yang namanya jualan pasti ada turun naiknya gitu, nggak kayak cinta. Kalau cinta habis panteng aja gitu. Nah, ini sosis juragan, juragan Nita. Teh Nita. Sosis juragan. Oh. Ini ada kucing-kucing juga, guys. Nah, ini kucing jomblo. Bisa dibilang jomblo. Nah, ini pasangannya jauh-jauh amat gitu. Waduh. Nah, ini sosok seorang Agung AST, Agung Oscar teh. Jadi beliau tuh bisa berinteraksi dengan kucing. Nah, kita coba lihat interaksi dengan kucing. Katanya gimana? Marah Katanya. Jangan ganggu katanya. Oh. Ini cewek gua katanya. Oh gitu. Siapa yang mau ganggu kalau dia binatang? Beda lagi tuh. Oh gitu. Oh, berarti sosok Agung ini tuh bisa berinteraksi dengan hewan gitu, Ya, bisa berinteraksi. Oh gitu. Oh iya, benar. Pergi ya. Oh, katanya harus pergi, guys. Kita coba lihat di sini. Oh. Ada si teteh juga, ada si bapak. Pengen minum juga ini teh, haus. Nah, inilah pohon beringin yang mengandung prasejarah dan legendanya sangat kuat ini. Jadi sudah saya terasa dalam hati sanubari gitu. Bang. Jadi ini mah bener. Jadi ketika kita masuk ke area ini, jangan lupa untuk membaca bismillah dan dalam hati harus dibarengi dengan sholawat, karena kita berdiri di tempat yang tempat bersejarah, dan pasti ada makhluk yang di luar nalar. Nah, itu.
Jangan sembarangan, jangan sembarangan. Guys, ada yang lagi pacaran juga. Kita lihat gimana reaksi mereka kalau misalkan ada vlogger yang mengiringi dia gitu ke kita. Oh, inilah hebat banget ya, bener. Suasana happy wedding gitu, guys. Goblok. Selamat menikah, wah enakan. Nah, Gung sini tuh Gung, masa gua berdiri sendiri ngomong sendiri. Selingkuh. Kata si Ucing itu selingkuh. Lihat apa sih? Bangga banget. Oh guys, ada wisatawan juga yang kesini guys, banyak lumayan tuh. Cewek-cewek cantik, tante-tante cantik, dan anak-anak yang pada imut kayak gua gitu, imut. Udah. Imut. Nah inilah sosok seorang Deddy Muller yang kekocakannya tuh nggak ada karuan gitu. Meskipun si wajahnya datar, tapi era sejarah dalam pikirannya tuh penuh banget sih, pengen ada misteri-misteri yang harus kita ungkap di area ini. Jadi gua mau tanya, kenapa sekali ada pohon kayak gitu pasti ada namanya? Nah itu teh kalau misalkan ada pohon ada nama, pasti di pohon itu teh ada orang yang bikin kenangan. Nah jadi si nama dia tuh pengen dikenang sama orang lain gitu. Nggak tahu itu ada nama Ijal, Dani, tapi nggak ada nama gua. Gue nggak pernah bro. Janganlah kalau misalkan buat makhluk tanaman di sini, kita harus jaga. Jangan semena-mena kita permainkan gitu. Emangnya game dimainin? Ya kalau misalkan tumbuhan-tumbuhan gini harus dijaga gitu. Yuk teman-teman, kita coba tanya-tanya kepada Pun Sepuh Bapak yang ada di sebelah kanan saya. Kita coba mengenai area ini, apakah beliau, mudah-mudahan beliau bisa menerangkan tentang lokasi ini. Ayo. Assalamualaikum Pak. Enten ngiri ngawagel hoyong tumaros sekitaran iya pemukiman dia, barangkali Bapak terang gitu nya sekitaran iya nya sejarah di dia gitu menawi terang gitu. Abi ti saguling masih cuman ameng we hoyong ngilarian mohon sang henteu justru abi jadi orang saguling henteu terang sadayana gitu, cuman terang teh di internet gitu. Cuman hoyong gitu ayeuna mina sareng sepuh kapungkur mah pasti lebih terang nu jelasna gitu, meskipun sealit-alit oge. Yang mudah-mudahan Bapak terang aye beringin ieu teh sejarahna kumaha Pak? Sejarah nama ya mah istilahna bukan taman. Oh, taman. Ya, taman teh taman serbaguna. Oh, taman serbaguna. Jadi untuk hiburan gitu kan. Kalau sekarang mah kan udah bisa masuk corona. Oh gitu. Dan lagi ini seperti rapat pilkada, apa hiburan setting. Oh dulunya teh gitu. Seperti apa hiburan majalah-majalah untuk masuk ke buku-buku dan lagi untuk video klip. Buat syuting-syuting juga bisa di sini ya Pak? Terus sekarang kan masih corona, nggak bisa banyak pengunjung. Kalau sekarang misalnya sudah mending itu ada. Ya. Tapi Bapak jenengan siapa? Masum. Mak? Masum. Masum, Bapak Masum. Asli orang sini Pak? Ya orang sini. Saya seberang sana. Oh. Dulunya kan semula pertama dibangun pengukuran tahun 65. Oh, tahun 65, 1965. Oh. Iya, 1965 pengukuran tanah. Oh. Kalau dulu makan ini belum ada listrik, belum ada istilahnya kendaraan. Oh. Apa rumah makan juga belum ada. Kan ini namanya kampung istilahnya pedalaman sekali. Oh, pedalaman. Nggak ada jalan kendaraan juga nggak ada. Oh dulu teh. Sepeda juga nggak ada, apalagi motor mobil nggak ada. Sekarang aja sudah benar-benar sebagai wisata. Tapi maaf ya Pak, sepengetahuan Bapak gitu awal berdiri Saguling ini tahun berapa gitu Pak? Ya
Kalau mula kata itu kalau pramukur ya pengukuran 65. 65 oh 1965. Biasa juga ngukur gitu 40 orang dikasih makan. Karena apa? Belum ada kompor, belum ada gas dulunya pakai kayu masak tuh ya pindah-pindah lokasi. Sudah kira tahun 70-an pengukuran tanah. Pengukuran tanah kilo 36 desa 7 kecamatan. Ini 76 desa, 36 desa 36 desa, 7 kecamatan. 7 kecamatan di sini. Yang kerendamnya. Oh, yang kerendam. Yang kerendamnya itu bukan semua kelurahan ini yang bawahnya gitu, yang istilahnya kerendam air seperti ini nih. Sampai Cililin, sampai ke Pegalang Dayuh Kolot. Berarti Pak, pohon beringin itu ini teh udah lama banget ya Pak? Udah tahun 80-an. 80 tahunan sampai 2020 kan masih ada. Wes, Masya Allah. Sepanjang caritan itu kan apa? Tahun 85 tuh sudah mau kelar. Oh, mau kelar. Datang Presiden Soeharto letak batu. Oh, letak batu. Jadi peletakan batunya itu ya, 80-an gitu. 85. Sudah gitu kan belum beres sekali, finishingnya belum baru bisa kelar ini gitu, kelar bendungan. Kalau finishingnya kan 5 tahun karena ini dulunya 10.000 karyawan semulanya dulu. 6 negara. Oh, 6 negara. Ya 6 negara. Kalau negara Indonesia nggak bisa, harus yang paling ahli seperti waduk yang gede mah kan harus manggil 6 luar negara. Oh gitu. Ya kalau ini kan namanya juga bendungan Waduk Saguling, gedenya wattnya tuh 7.000 megawatt. Oh, jadi tegangannya tuh 7.000 megawatt. Kalau Jatiluhur kan cuma 1.500 megawatt. Kalau ini 7.000 megawatt. Jadi dipakainya ke luar daerah. Iya. Listriknya ke Bali, ke Jawa. Tapi kalau misalkan boleh saya tahu Pak, emang benar jadi di bendungan ini teh sejarahnya masuk Sangkuriang Dewi Suni. Iya, Sangkuriang dulunya. Cuma zaman dulu sejarah Sangkuriang itu kan dulunya ceritanya Dayang Sumbi itu punya anak nakal, namanya Sangkuriang. Oh, Sangkuriang. Ya, sudah gitu kan saking nakalnya dipukul sama Sinduk. Oh ya, ada yang mau beli dulu Pak? Ya Bu, beli Bu. Sempat bingung juga guys, seorang Deddy Muller gak tahu sejarah Sangkuriang. Ya Allah, kudet banget, kudet. Mempelajari sejarah gitu. Dalamun orang teku orang dipilarian usaha gitu. Nah, jadi tadi baru sampai ke Dayang Sumbi kan. Dayang Sumbi itu kan istilahnya puluh-puluh tahun ketemu sama anak dia kabur Sangkuriang. Ya. Temu sudah dewasa, sudah gede. Jadi pas temu orang tuanya gak tahu anak, Sangkuriangnya Sangkuriangnya nggak tahu emak gitu, kan sudah puluhan tahun. Pas gitu pacaran dengan nggak tahu anaknya gitu. Pas pacaran istilahnya dianya tuh megang rambutnya, biasa pacaran kan rambut pegang-pegang. Gitu. Pas dekat pegang rambut Sangkuriang sama Dayang Sumi, wah ini mah seperti anak saya. Oh, jadi tahu tahu ini ada bekas pukulan Sinduk kan botak. Oh gitu. Iya. Botak. Dianya terus diceritakan sama dianya, kamu mah anak saya. Wah bukan, itu ada tandanya. Wah tetap aja deh nggak ngaku, nggak percaya karena dia suka sama dia, nggak tahu. Itu sudah gitu dia hanya mentah-mentah nolak,
gitu. Dayang Suminya ya minta tanjakan. Ya tanjakan tuh dianya boleh sana kawin dengan saya, cuman minta syarat Oh, ada apa? syaratnya gitu. Jadi tanjakan itu syarat mungkin banyak. Pakai syarat. Boleh kawin dengan saya, kata Dayang Sumi, cuman saya minta syarat harus ini dibendung dulu kita lalayaran. Ya bendungannya harus dibendung, kita lalayaran. Cuman syaratnya harus parat harus kelar 1 malam. Oh, dalam gitu. 1 malam harus beres. Harus gitu, beres gitu. Sebelum bijil fajar gitu. Harus beres. Sebelum bijil fajar tuh harus beres gitu. Pas dianya sanggup gitu. Dianya Dayang Sumi nyaksiin tuh di situ itu Gunung Pancarikan ya, Oh, bekas yang duduk. tadi yang di- Ini kan Gunung Pancarikan bekas Dayang Sumi nyaksiin gitu. Oh, calikan jadi pas dia melihat itu. Iya melihat. menyaksikan. Oh, Ya, iya. dia dianya tuh sangkurang kan kerja keras. Hmm. Gunung dari sana tuh apa di sama tangan digini-giniin. Kan kalau dulu mah gede dengan apa istilahnya pintar dengan sakti. Oh, Ke zaman dulu jadi punya makan ilmu kanuraga juga. Ya? Oh, gede ongko badannya sakti ongko iya. sang Korea. Lantas dianya tuh dari Ciranjang tuh kan Oh, Ciranjang. di sana sampai rata kan diambilin di gunung ini gunung-gunung ini sudah dipengkong di sini. Ya, kesan Bapak kang kebaikan lingkungan ieu wisata ieu kedah kumaha kitu ulah kemarin. Naon misalkan kesan-kesan Bapak nge pengunjung teh? Yang penting Deket tuh. yang penting kita melakukan apa adanya. Baik Kita doang. Nah, jadi niat baik aja buat Niat kesini baik gitu. aja. Karena seperti orang baik emang kan mau apa-apa nggak ngelakuin kemana juga baik. Baik awal apapun jadi baik. Karena nggak ada lagi kelakuannya cuma di situ doang baik doang. Ya, berarti sesuai dengan hadis guys. Jadi innallaha binniyat. Iya. Karena Innal amalu binniyat. hidupnya apa selama itu baik. Ya. Ya baik kelakuan, baik akhlak itu baik itu kan baik macam-macam. Sopan santun ya baik juga sama baik termasuk baik. Jadi baik itu seperti kita rumah. Nah, rumah itu kan ada kenteng disatuin. Nah, gitu. Ada rumah, ada kenteng, ada apa kayu, ada bata, ada semen. Itu rumah seperti kita baik, kalau baik, sopan santun, terusnya baik juga, baik. Ya kalau kan misalkan pohon beringin ini punya nama nggak Pak? Ya. Punya nama tertentu Kalau nggak ini buat sebetulnya pohon kalau beringin mah itu. Oh yang itu? Kalau ini mah kiara. 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 Oh kiara. Kalau Oh bukan kalau beringin. kalau kiara mah kan ada jengotnya. Oh gitu. Kalau beringin mah nggak ada. Oh beringin Ini mah beringin, kiara. Kiara. Oh, kira itu beringin itu. Iya. Kalau di hutan mah kan kalau kiara tuh ada yang menghuninya. Oh, Kalau di sini mah ketahuan saya kalau saya sedang jam 1 malam itu ya ada paling sebentar. Oh jadi. Karena dianya tuh apa takut juga keganggu orang. Oh, jadi ada penghuninya juga Iya. teman-teman. Karena kalau orang banyak mah makhluk halus tuh takut. Oh gitu. Ya, dianya datang tuh apa jam 1 malam. Satu malam baru Iya. ada gitu Pak. Dianya berangkat lagi jam 4. Oh. Cuma sebentar doang. Jadi dianya kalau berjamaah banyak orang, walaupun kan banyak orang makan, ada yang baik, ada yang biasa-biasa, ada yang kena ilmu. Iya. Walaupun ada yang jahat satu-satu, tapi tetap dia takut karena ada orang baik, Oh gitu. ada Nah, orang iya. punya ilmu. Nah, gitu. Gitu. Jadi dia tuh apa takut menghuni di sini. Cuman main-main doang sebentar. Karena saya sedang lihat jam 10 malam saya sedang begini ada di atas tapi sama gak diganggu. Ya namanya itu makhluk bodoh. Makhluk bodoh oh namanya Ya. itu teman-teman. Kan bodoh. makhluk macam-macam. Iya, Ada yang benar. galak, ada yang bodoh. Nah, iya.
seperti manusia aja. Tapi alhamdulillah jadi Iya. beliau tuh welcome aja gitu ya Pak. Ada yang jahat seperti manusia aja, karena itu makhluk Allah juga. Kalau misalkan kita niatnya baik ya beliau juga niat baik juga gitu. Iya. Kadang-kadang makhluk juga kalau makhluk itu kan macam-macam. Kalau ada orang jahat kan dia benci juga dia. Iya. Umpamanya ada manusia jahat, jahatnya makhluk positif, bedanya benci. Seperti kita aja. Sok teh. Oh mau ini Masuk. Sok ya? yuk enggak di ini deh sok aja mau jajan Ayo yang jangan menjaga merasa keganggu mah. corona mah kan di Pesaang kan di sono Aramang ini mah kan jarang. Kami Depan hujan. nganggo listrik. Kami hujan mah ya ditutup berempat ka dia Oh, aja. Ya. Anu Oke, alhamdulillah teman-teman di sesi kali ini, di explore kali ini, alhamdulillah banyak yang saya pelajari dan saya ketahui dalam explore ini, dan alhamdulillah juga banyak pengetahuan yang saya masuk dalam kategori yang mau kita cari dari awal kita berangkat sampai sekarang. Alhamdulillah di area Bendungan Seguling ini emang banyak sejarahnya gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman juga jaga etika, jaga kesehatan, jaga lingkungan. Kalau misalkan bukan kita yang jaga, siapa lagi? Pokoknya jaga kelestarian alam di sekitar Bendungan Seguling ini. Dan kata si Abah juga tadi, beliau mengamanahkan kepada saya, innal amalukum binniyat. Setiap amal-amal yang kita perbuat harus diberi dengan niat. Misalkan kalau kita niat baik, ya alhamdulillah ke depannya juga pasti baik. Dan jangan sekali-kali kepada semuanya, kalau misalkan mau berkunjung ke tempat ini, jangan ada niat yang gak baik. Gitu aja. Karena sosok beliau sangat penting buat saya. Beliau yang memberikan motivasi dan ilmu juga buat saya. Alhamdulillah hati saya tersentuh banget. Jujur saya teringat sekali bahwa yang namanya kebaikan harus diutamakan. Dan jangan lupa tontonin terus Apung TV Channel, dan mohon dukungannya buat penonton-penonton setia untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Mantap. Minta ikhlasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.